Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Mama Aleta, kali ini di kata Mama Aleta kita akan mendiskusikan tentang perjuangan melawan melindungi batu, karena batu itu seperti tubuh manusia sebenarnya. Jadi saya ingin kita mendiskusikan tentang ingin tahu lebih banyak sebenarnya ada tubuh alam, ada tubuh manusia. Itu seperti apa sebenarnya yang dimaksud tubuh manusia adalah bagian dari tubuh alam? Ya, terima kasih Mbak Mai. Jadi sebenarnya bahwa tubuh alam perlu dijaga. Karena tubuh alam itu adalah tubuh yang hidup juga, sama dengan tubuh manusia. Tidak mungkin manusia tidak menjaga tubuhnya. Alam juga perlu dijaga tubuhnya. Tapi tubuh manusia itu kan ada apa? Ada daging, ada darah. Apakah tubuh alam juga begitu? Tubuh alam sebenarnya ada daging, ada alam, ada darah, ada hutan, ada kerangka, ada darah, ada tulang, ada kerangkanya. Ini sebenarnya dimiliki oleh alam sendiri. Manusia juga sebenarnya memiliki oleh seperti alam juga. Jadi dua-duanya sebenarnya seimbang. Dan kenapa kita perlu menjaga, kita perlu merawat, kita perlu menjaga kehidupan? Karena sebenarnya bahwa ketika tubuh alam itu salah satu yang hilang, pasti tidak ada kehidupan. Seperti apa itu? Seperti air. Air kalau tidak ada, bagaimana manusia bisa hidup, makhluk hidup yang ada, tumbuh-tumbuhan yang ada, dan juga semua akan jadi kering. Pasti semua akan jadi mati. Semua akan tidak ada karena kekeringan. Seperti itu. Nah, perlu dirawat, perlu dijaga, perlu kalau misalnya kita merusak, kita juga harus berpikir apa penggantinya sehingga dia tidak rusak. Tetapi semestinya tidak bisa diganti. Kalau karena tubuh itu darah itu seperti air, apakah darah di tubuh kita bisa digantikan? Ya tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa. Karena kan orang selalu mengatakan bahwa pohon ini ditebas. Pasti saya tanam, tapi beda. Beda antara pohon yang kecil dengan pohon yang besar, yang sudah bisa produksi. Bukan dalam artinya memproduksi buah untuk dijual atau untuk dimakan oleh marga satwa yang lain termasuk manusia. Tetapi sebenarnya banyak menampung. Menampung sumber air, terus humus tanah, terus oksigen. Itu kan bukan pohon kecil, pohon yang besar. Nah, sehingga kan kadang-kadang orang mengatakan, oh saya potong hutan itu pasti ada pengganti hutan baru. Berbeda dengan apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan. Termasuk maknanya ya, karena kita sempat juga mendiskusikan pohon nama. Pohon nama, ya. Jadi kalau misalnya dia ditebas, nama so hilang toh? Iya, nama so hilang. Artinya dia tidak bisa digantikan. Ada makna begitu kan? Kalau ada makna, pohon kalau itu kan pohon tidak hidup sepanjang hidupnya sampai ini. Tetapi kalau pohon yang memang diritualkan, diupacarakan adat, itu sulit untuk cepat hilang atau mati. Nah, kalaupun dia mati, maka mereka akan sudah lihat bahwa pohon itu tua,
marga-marga itu akan menggantikan dengan pohon lain, tetapi itu butuh proses yang cukup lama. Buat upacara, tidak hanya pergi omong, tetapi harus butuh ternak, butuh kumpul orang, butuh harus jalan, Tutur. ya tutur, dan ini banyak sekali hal yang dibutuhkan. Kalau tadi disebutkan itu baru dari darah dan air ya. Kalau yang lain kan tadi bicara tubuh itu seperti tubuh alam seperti tubuh manusia itu ada darah seperti air. Tanah ini misalnya. Tanah itu dalam filosofi orang Molo kan seperti daging. Ya. Kita tahu sekarang kita daging ini di mana-mana, urusan tanah itu seperti urusan menjadi tanah negara misalnya. Bagaimana kita membayangkan daging di tubuh itu kemudian diklaim atau dipetak-petakkan? Ya, sebenarnya bahwa kita lihat tanah ini luas sekali, ya. Tapi manusia lebih banyak daripada tanah yang luas. Setelah ini negara punya, ini masyarakat adat punya, ini masyarakat ya pendatang atau siapa saja mau tinggal di situ tinggal. Nanti tiba-tiba negara datang dia bilang ini saya punya, saya harus menguasai di sini. Sebenarnya tanah itu tidak bisa kita petak-petakan. Tidak bisa dipetak-petak maksudnya ya, ya bukan dipetak-petakan, dipetak-petak. Iya, dipetak-petak. Jadi tidak bisa seperti itu. Karena dia sebenarnya saling membutuhkan juga. Misalnya ini tanah negara yang nanti akan dibangun apa. Tanah negara pasti berhubungan dengan pembangunan. Apakah dalam pembangunan ini akan merawat atau memang tidak? Merawat dalam hal ada pohon-pohon lain yang ditanam di situ untuk merawat tanah itu sehingga dia tetap memberi penghidupan. Atau memang itu dia akan menaruh hotel yang berbintang. Atau tambang atau tambang bendungan misalnya. Atau bendungan. Atau dia lebih berkuasa dari Allah lagi untuk menciptakan sesuatu yang ada di situ. Nah, apakah dalam hal itu akan memberi penghidupan? Atau ini hanya ada kepentingan? Kalau memang hanya ada kepentingan, maka kepentingan orang-orang tertentu saja maksudnya. Kepentingan orang-orang tertentu berarti itu bukan merawat juga. Ya. Karena tidak untuk kebutuhan orang banyak. Iya, karena itu bukan untuk kebutuhan orang banyak. Atau dibangun embun yang besar-besar, tetapi tidak ada orang yang memanfaatkan sumber air itu. Kita butuh air. Tetapi kalau tidak ada manfaat, kenapa bangun embun sementara ada hutan di sana yang sangat membutuhkan air untuk suplai? Karena dia harus mengalir untuk menghidupkan banyak tempat. Ya, seperti itu. Kalau kemudian kita bicara bahwa kita manusia sebagai bagian dari alam, etika hidup seperti apa terutama yang perlu kita lakukan? Baik sebagai orang, kalau orang desa saya bisa membayangkan ya, karena misalnya kita bisa pergi rawat hutan, karena hutan juga bagian hidup kita misalnya. Tapi bagaimana membayangkan orang kota bagian dari alam sementara lingkungan sekitarnya itu kan beton-beton, gedung-gedung besar seperti itu. Ya. Gimana cara etika untuk hidup itu? Jadi sebenarnya untuk orang yang ada di desa dan yang ada di kampung, dia tetap misalnya dia potong pohon. Dia potong pohon untuk pembangunan rumah. Tetapi dia tetap menjaga pohon yang mana yang dia harus ambil untuk dia bangun rumah. Tidak sembarang pohon dia harus tebas semua. Ya.
Terus kalau dia buat lahan, ini juga misalnya dia buat kebun atau pembukaan lahan baru ya. Untuk Jadi, pangan ya. Untuk pangan. Tetapi dia cukup 2 tahun, 3 tahun dia harus melepas itu lahan lagi sehingga lahan itu dia bisa ada pemulihan untuk tumbuh lagi, dia hutan lagi. Nah, jadi itu sebenarnya tradisi-tradisi yang dijaga oleh orang di desa atau masyarakat adat. Tetapi orang kota sebenarnya dia punya di kota kan dia butuh udara, dia butuh oksigen. Dia bangun juga rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah beton, yang sebenarnya dia tidak mau untuk dia harus injak tanah, karena dia mau untuk injak di atas beton. Apakah dia sadar tentang kehidupan itu, tentang makna dari tanah itu sendiri, makna dari air itu sendiri, makna dari batu, makna dari hutan itu sendiri? Atau memang dia tidak sadar tentang kehidupan yang dia alami di kota, itu apakah dia berasal dari mana dia ini? Sehingga kadang-kadang orang kota tempat untuk mengumpulkan sampah di mana-mana, dan walaupun dia buat beton, tapi dia tidak sadar bahwa berapa sampah yang dia telah membuang untuk merusak kehidupan banyak orang. Apalagi misalnya sungai-sungai yang selalu dia tumpukan sampah ke sana untuk banjir bawah. Dan banjir yang bawah itu menghidupkan banyak pohon, banyak ternak, dan banyak makhluk hidup lain yang sebenarnya sangat membutuhkan sumber air. Apakah orang kota sadar tentang itu atau tahu tentang itu? Tapi tidak semua orang yang tinggal di kota itu juga tidak mencintai alam. Tidak. Ada orang di kota, ada banyak juga yang sebenarnya mencintai alam. Mereka juga ingin hidup seperti orang di kampung yang menjaga alam. Tetapi karena mereka sudah memilih untuk tinggal di kota daripada tinggal di kampung. Ini sebenarnya jadi tantangan bagi kehidupan mereka. Tantangan karena memilih tinggal di kota. Ya, itu tadi maksud saya. Jadi kalau kan sebenarnya bisa jadi orang tinggal di kota bukan karena dia mau, toh? Iya. Misalnya, atau memang kota-kota kan memang sudah terbentuk begitu rupa, begitu. Jadi seperti kamu bilang, Mama Aleta bilang di awal, bahwa sebenarnya kita itu kan tersambung satu sama lain, tidak ada yang terputus sebenarnya kan, gitu. Tapi kalau situasinya seperti kota, tadi Mama Aleta bilang tentang sampah. Jadi salah satu etika yang penting adalah bagaimana agar gaya hidup kita tidak menyampah, kalau saya tangkap tadi, ya. Jadi artinya ya minimalkanlah sampah sehingga memang meminimalkan barang-barang yang menghasilkan sampah, kira-kira begitu kan, untuk dikonsumsi. Yang kedua tadi saya tangkap bahwa agar bagaimana sampah itu tidak kembali dibuang ke alam sehingga dia merusak bagian tubuh yang hidup, misalnya kayak sungai atau mata air gitu kan, gitu ya. Ada dua hal itu begitu. Yang ketiga sebenarnya kalau tadi saya tangkap kesadaran hidup memilih tinggal di kota itu harus diikuti dengan kesadaran bahwa kita tidak terputus dengan desa. Ya. Nah ini saya ingin yang bagian terakhir itu
bagaimana membantu kita membayangkan bahwa desa dan kota itu sebenarnya terhubung. Ya, sebenarnya kalau kehidupan itu tidak ada putus. Kalau kita belajar dari Tidak alam, ada sekat-sekat sebenarnya ke Ya, administrasi begitu ya. ya. Sebenarnya kalau belajar dari alam tidak terputus-putus. Tapi kalau belajar dari manusia, ini ada terputus-putus. Otak sudah kacau. Sehingga banyak orang kota turun ke kampung dan membuat eksploitasi dan bawa ke kota. Nah, membawa potongan-potongan marmer, membawa ke kota, membawa minyak, emas bawa ke kota, dan itu hanya khusus untuk ekonomi. Orang kampung juga butuh ekonomi, tetapi orang kampung menjaga kehidupan. Orang kota tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kehidupan. Sadar dan tidak sadar dia telah membunuh banyak kehidupan. Nah, terus ini ada sepotong-sepotong ini yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan kalau belajar dari alam, ini adalah saling ketergantungan dalam kehidupan. Karena mereka saling menghidupkan. Tetapi manusia mengatakan, ini perlu buat saluran. Potonglah akar kayu ini sehingga dia tidak boleh sambung lagi dengan ke sana. Nah, itu dilakukan oleh manusia. Nah, jadi yang dilakukan oleh manusia adalah manusia kota. Yang sekolah, pintar, tetapi sebenarnya jadi orang yang kurang pintar juga. Kurang pintar karena dia tidak belajar bagaimana hubungan alam yang satu sama lain untuk saling mendukung, untuk membangun kehidupan. Jadi sebenarnya kita mesti memikirkan salah satu etikanya tadi, memikirkan cara bahwa sebenarnya desa dan kota itu terhubung. Bukan sesuatu yang membayangkan desa ya desa dengan itu kan orang desa, orang kampung. Kami orang kota. Kami orang kota. Justru itu sebenarnya bertentangan dengan cara alam mengajarkan hubungan kehidupan ya. Menarik sekali. Jadi sebenarnya bahwa alam kota ingin untuk hidup, tetapi dia ingin membunuh orang kampung. Ingin untuk hidup seperti ini. Dengan tidak sadar. Dia membawa dan sadar itu dia telah membunuh orang kampung dengan hubungan kehidupan. Misalnya dia menghabiskan sumber air dari di kampung. Terus dia bawalah air itu ke kota untuk menghidupkan orang kota. Silahkan orang kampung kamu cari air untuk minum di mana. Yang penting saya sudah tambang, yang penting saya sudah buat, saya bawa ke kota. Jadi manusia merasa kehidupan kota lebih penting daripada kehidupan kampung. Karena kehidupan kampung adalah kehidupan yang lama. Maksudnya lama bagaimana? Lama ya pada waktu yang lalu. Sedangkan baru kota itu sekarang. Kota itu sekarang, asal pembangunan di kota lebih mantap. Kan Indonesia lebih prioritas pembangunan Jakarta kan? Iya, kota. Kota. Masa Jakarta jalan di kampung mana ada hot smic? Jalan di kota hot smic. Jalan di kota kan air, orang tidak boleh injak tanah. Jadi karena orang cari tanah susah. Anak-anak yang sekarang tidak tahu. Yang tinggal di hotel berbintang, rumah berbintang, itu mereka tidak tahu tanah warnanya seperti apa. Karena memang tidak lihat tanah. Jadi orang di kota itu orang makin dijauhkan untuk bisa belajar kehidupan dari alam ya. Makanya sebenarnya justru harus dibalik ya. Bagaimana hubungan-hubungan itu justru harus disambungkan kembali. Iya, disambungkan. Harus belajar dari hubungan.
saling memperkuat, saling menghidupkan. Itu inti pada itu. Hubungan Saling dengan alam. Iya. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya kita mesti memperbaiki cara-cara kita berhubungan dengan belajar dari alam sehingga hubungan-hubungan yang semula seolah wah desa ya desa, kota itu kota gitu, dan orang merasa harus seperti kota, itu sebenarnya bagian yang perlu kita lihat kembali dan belajar dari alam untuk melihat sebenarnya bagaimana hubungan yang saling memperkuat gitu dan saling menghidupi. Ya. Terima kasih Mama Aleta. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!